Halo para Aries, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Jadi hari ini kita akan buka ramalan untuk kalian. Ya, kita akan mencari tahu apa sih pesan yang ingin kalian ketahui, apa yang perlu kalian ketahui juga dari kartu-kartu di sini. Ya, jadi ini berlaku untuk kalian yang sun-nya atau moon-nya atau rising-nya itu di Aries. Oke, saya selalu merekomendasikan kalau bisa buka 3 ramalan yang berbeda berdasarkan 3 zodiak big three kalian ya. Jadi zodiak sun kalian, zodiak moon kalian, dan zodiak rising kalian supaya kalian akan mendapatkan pesan yang lebih lengkap dari alam semesta. Ya, jadi kalau misalnya bagi kalian yang masih belum tahu sun apa, moon apa, rising apa, cek sendiri deh ya, karena gue udah pernah ngebahas sebelumnya ya. Intinya kalau misalnya yang selama ini kalian tahu zodiaknya kalian, misalnya kalian tuh Libra, itu adalah posisi matahari kalian atau yang kita sebut sebagai sun ya, sun sign ya, posisi matahari. Tapi di luar itu juga ada posisi planet lain yang memiliki zodiak yang lain ya, terutama yang biasa kita fokusin untuk dicocokin dengan ramalan kalian itu sun, moon, dan rising. Oke, jadi kalian tinggal cek ya zodiak-zodiak kalian di posisi-posisi masing-masing ya, dan kalau bisa buka ramalan khusus untuk sun kalian, pesannya apa, moon kalian di zodiak mana, cek juga di situ, dan rising kalian di zodiak mana, dicek juga pesannya di situ supaya lebih lengkap. Oke, so hari ini gue bakal pakai 2 tarot deck yang berbeda dan gue bakal pakai 1 tarot oracle. Ya, jadi hari ini gue bakal pakai surrealistic tarot atau surrealism ya ini. Surrealist tarot. Alright, dan satu lagi yang gue bakal pakai ini namanya The Lonely Dreamer Tarot. Ya, jadi warnanya agak kayak gini. Sip, dan untuk oracle-nya gue bakal pakai Heavenly Bodies Astrology. Oke, nah sebelum gue mulai jangan lupa di like dan subscribe karena itu semua akan sangat membantu untuk platform kita bisa lebih besar lagi di channel ini. Alright, thank you so much, dan kita mari buka. Mari kita buka, mari kita mulai. Untuk sekarang, kalian para Aries ya. Jadi ini untuk kalian yang sun atau moon atau risingnya itu berada di zodiak Aries. Kita coba buka 1 kartu dulu di sini dan gue bakal kasih tahu ke kalian gambarnya apa. Ninth house, spiritual growth. Oke. Perjalanan spiritual ya. Kita semakin kesini kita semakin sering ngedengar ya gitu ya dari sosial media lah, banyak yang orang suka ngobrolin soal kayak oh ya perjalanan spiritual, kayak gue sekarang baru aja spiritual awakening dan sebagainya. Semua orang juga lagi menjalani spiritual growth ya pastinya gitu. Tapi untuk kamu ini merupakan salah satu tema utama. Jadi ini sesuatu yang akan kita fokuskan ya untuk reading kali ini. Gue mau tarik dulu, di sini ada kartu Ace of Cups. Oke, gue mau tarik lagi kartu yang lain. Gue tarik 3 kartu dulu, baru dari situ gue akan tarik kesimpulan. Di sini ada kartu Queen of Swords. Alright, dan ada satu lagi kartunya. Let's see. Di sini ada kartu King of Pentacles. Oke. Jadi, menurut gue sekarang adalah waktu yang tepat kalian para Aries ya untuk mendalami skill baru, untuk mendalami pengalaman baru, untuk mempelajari hal-hal baru dalam hidup kalian. Ibaratnya ini adalah waktu yang tepat untuk kalian itu memperluas wawasan kalian. Dan gue ngerasa itu adalah hal yang cukup penting ya, karena gue ngerasa kalian para Aries adalah orang-orang yang sangat ambisius. Ya, dan ambisi kalian itu cuman akan bisa dikejar dan bisa dicapai secara sempurna ketika kalian juga menyempurnakan skill kalian, ketika kalian menyempurnakan potensi yang sudah kalian miliki gitu ya. Jadi selalu ada pepatah mengatakan kan ya, katanya pada dasarnya gini, kayak punya talenta doang itu nggak cukup ya, kita juga perlu punya dedikasi, kita juga perlu punya etos kerja yang baik supaya kita bisa bersaing dengan sempurna gitu ya di masyarakat, ibaratnya di situ. Di sini gue lihat ya, mungkin dalam waktu terdekat kalian para Aries akan banyak berurusan dengan orang-orang yang zodiaknya Libra dan orang-orang yang zodiaknya itu Virgo ya. Queen of Swords ini adalah perwakilan dari zodiak Libra, dan di sini ada kartu King of Pentacles juga. Ini adalah orang-orang dengan zodiak Virgo ya. Tiba-tiba ada suara gitu kayak di langit-langit, gue agak serem juga sih anjir, kenapa nih tiba-tiba ngomong kayak gini. But anyway, yang cukup menarik juga di sini ada kartu Ace of Cups ya. Salah satu pertanda bahwa perjalanan spiritual kamu itu akan dimulai dalam waktu terdekat adalah ketika kamu memulai hubungan baru dengan seseorang. Mungkin kamu akan memulai hubungan baru dengan seorang Libra ataupun dengan seorang Virgo. Jadi ada banyak hal ya yang akan kalian pelajari tentang diri kalian lewat percintaan, lewat hubungan kalian dengan orang yang akan kalian sayangi ke depannya ya. Jadi para Aries, PR kalian satu dalam hidup sekarang dalam waktu terdekat, belajar empati. Oke, cinta itu nggak cuma sekedar hasrat, cinta itu nggak cuma sekedar romansa-romansanya doang. Cuman kalian ketika menjalani kehidupan pacaran, percintaan, pernikahan, dan segalanya, kalian juga harus belajar untuk memahami maknanya tuh apa sih untuk aku? Kenapa sih aku perlu cinta?
Kenapa aku perlu punya pacar? Kenapa aku perlu menikah? Ya, karena banyak yang nggak menyadari bahwa sebenarnya nggak semua orang butuh menikah. Nggak semua orang mungkin butuh punya pasangan di saat itu juga. Cuman karena masyarakat itu selalu mendikte bahwa kayak, aduh kalau misalnya kayak lu sendiri mah kasihan banget lu gitu ya. Kalau misalnya kayak lu tuh jomblo mah kasihan banget hidup lu. Sebenarnya kan ya tiap orang kebutuhan sosialnya berbeda-beda. Kita nggak selalu bisa bilang bahwa oh ya udah hanya gara-gara lu jomblo, oh berarti kualitas hidup lu tuh jauh lebih rendah daripada orang-orang yang sekarang sudah punya pasangan. Nggak kayak gitu. Itu nggak bisa dijadikan sebagai patokan utama. Ya, jadi ingat ya, dalam perjalanan spiritual kalian, satu hal yang perlu kalian pahami adalah diri kalian sendiri. Apa yang kalian butuhkan, aspirasi kalian di mana. Jangan cuma ngikutin karena orang lain maunya itu, karena orang lain mengejar cinta, oh ya udah gue ngerasa gue juga perlu mengejar cinta. Ya, kalian harus mengejar originalitas. Karena pada dasarnya Aries nomor 1, ya. Aries itu adalah zodiak nomor 1. Aries sangat terikat dengan identitas diri sendiri, ya. Jadi ketika Aries sudah mulai mengikuti orang lain, menjiplak orang lain, disitulah Aries itu mulai kehilangan motivasi. Disitulah Aries mulai kehilangan aspirasi dan inspirasi. Dan itu bukanlah hal yang bagus untuk kalian. Ya, ingat di situ ya. Nah, gue mau tarik 3 kartu lagi di sini dari deck yang kedua. Kita akan mencari tahu. Ada kartu King of Wands. Oke, gue mau tarik lagi kartu lagi di sini. Ada kartu Strength. Benar, ada kartu Strength. Tulisannya agak itu ya. Kartu Strength. Oke. Ada kartu Intuition. Oke. Jadi gue ngerasa ada banyak yang bisa kalian pelajari dari zodiak Leo dan zodiak Sagittarius, ya. Karena pada dasarnya kalian berasal dari elemen yang sama, ya, elemen api kan ya. Elemen api ada 3 ya, Aries, Sagittarius dan Leo. Di sini keluar 2 kartu, ya. Satunya ini kartu Sagittarius. Oke, dan ini ada kartu Leo. Jadi, gue ngerasa ada banyak, gini, untuk kalian bisa menyelesaikan ujian spiritual kalian sekarang, dan untuk kalian bisa berkembang lebih jauh lagi secara spiritual maupun secara kedewasaan diri, ya, ada banyak hal yang perlu kalian pelajari dari archetype atau kepribadian atau karakteristik dari zodiak-zodiak Sagittarius dan Leo. Ya, Sagittarius itu adalah api yang berkobar, api yang selalu bergerak karena modalitasnya itu mutable, ya. Sagittarius adalah sang petualangan, ya, sang petualang. Jadi mereka adalah orang yang selalu siap untuk beradaptasi, mereka adalah seseorang yang selalu siap untuk menerima pertualangan baru. Sementara Leo adalah fixed fire, ya. Mereka adalah orang yang tahan banting, mereka adalah orang yang tidak gampang putus asa, mereka adalah orang yang kayak tidak pantang menyerah ibaratnya, ya. Jadi coba kalian dalami karakteristik dari masing-masing zodiak ini, ya, dan coba diterapkan ke cara kalian hidup, karena di kebanyakan kasus itu akan memperkokoh atau mematangkan kepribadian kalian ke depannya, ya. Di luar itu juga, sekarang adalah waktu yang sangat tepat untuk kalian belajar untuk mengasah intuisi kalian, ya, karena di sini ada kartu intuition. Oke, di sini ada kartu intuition, dan gue ngerasa sepertinya, ya, tadi gue sempat ngobrolin soal PR kalian untuk kayak menguasai sebuah wawasan atau kayak menambah wawasan baru atau memulai passion baru, memulai hobi baru atau aktivitas baru, ya. Dan gue ngerasa aktivitas baru yang perlu kalian pelajari ini banyak hubungannya dengan skill mental. Cara kita memahami psikologi manusia, cara kita memahami strategi. Ini nggak cuma sekedar kayak, oh gue mempelajari hobi baru yang berhubungan dengan kegiatan fisik, ini lebih ke arah kegiatan mental, ya. Jadi pertanyaannya adalah, ya, skill apa yang perlu gue kembangkan yang berhubungan dengan perkembangan mental. Oke, itu sesuatu hal yang kayak kalau gue bilang cukup menarik ya ketika kayak gue lihat di sini. Ada kartu Ten of Cups juga. Balik lagi, tema yang berhubungan dengan interaksi sosial, interaksi antar manusia, itu sesuatu yang akan kalian dalami dan akan perlu kalian dalami ke depannya. Ingat, hidup kalian itu nggak cuma dijalani sendiri, ya, karena kalian pasti akan selalu dikelilingi oleh manusia-manusia lain, dan mempelajari bagaimana cara kalian bisa bersanding dengan manusia lain di masyarakat, itu akan cukup menjadi salah satu aset terbesar untuk kesuksesan kalian ke depannya, ya, karena kalau misalnya kita nggak bisa berbaur, ya, ke depannya nggak ada yang bisa bantu kita. Ya, balik lagi gitu ya. Kemampuan sosial, baik itu untuk orang yang ekstrovert, untuk orang yang introvert, mau kalian tuh Aries yang pendiam, atau Aries yang memang supel, atau Aries yang banyak bacotnya gitu ya, tetap aja kemampuan untuk berbaur dengan sesama manusia itu adalah sebuah skill yang penting untuk kalian ketahui. Dan di sini ada kartu Ace of Wands. Oke, ya, sekarang adalah waktu untuk bergerak untuk kalian semua. Sekarang adalah waktunya untuk kayak kalian mengumpulkan semangat untuk bangkit kembali, untuk bekerja kembali, ya. Dan menurut gua, dalam waktu terdekat, kalian akan memiliki banyak waktu luang,
ya untuk menelusuri diri kalian sendiri, ya. Jadi mungkin dari segi pekerjaan kalian atau dari segi kuliah kalian, ya sekarang lagi cukup longgar, ya, nggak terlalu ada banyak deadline yang perlu dikejar, sehingga jika ada waktu luang, gunakan waktu luang itu untuk memperkaya wawasan kalian, karena itu merupakan PR yang gue lihat keluar terus dari tadi, ya. Kok gue lihatnya di situ semua, ya. Dan di luar itu, gue ngerasa yang dari tadi diulangi terus dari kartu adalah kalian harus memahami perasaan manusia. Ya, kalian harus lebih memahami bagaimana cara manusia itu merasakan emosionalitas diri mereka, ya, atau simple kalau gue bilang, dalami lebih banyak tentang psikologi manusia, ya, karena kadang-kadang kalian tuh terlalu kayak apa ya, kalian terlalu fokus sama kayak, aduh, gue perlu tahu ujungnya, tapi kalian suka melupakan bahwa setiap orang memiliki proses emosional yang berbeda-beda, dan kadang-kadang untuk memahami itu butuh empati, ya, karena kalau misalnya kita nggak bisa berempati terhadap kondisi seseorang, kita akan dianggap sebagai orang yang arogan, sementara sebenarnya niat kalian nggak seperti itu. Oke, jadi ibaratnya di situ untuk kalian, ramalan para Aries kali ini semoga membantu. I will see you soon. Have a really nice day. Bye-bye.